Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwati fillah azzani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah tabaraka wa ta'ala pertemukan kita di acara kesayangan kita tentunya, yaitu kajian syarah al-aqidah at-tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Barraq hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan terkait dengan kajian kita pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa sudah kita membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu itsbatu umumi masyiatillahi ta'ala, menetapkan keumuman kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya dalam segala hal itu ada masyiatullahi tabaraka wa ta'ala di situ, ya. Dan pada pertemuan yang lalu ini sudah kita bahas, ya. Ini bukan kita mulai dari awal lagi, tidak. Kita sudah menyelesaikan sebagiannya dan kita akan paripurnakan pada pertemuan kita kali ini. Nah, kesimpulannya waktu itu bahwa la masyiata lil ibad illa masya'alahum. Tidak ada kehendak bagi hamba kecuali apa yang Allah kehendaki untuk mereka. Artinya begini, dalam implementasi kehendak itu tidak bisa hamba itu berdiri sendiri. Dia harus diizinkan, diberi taufik oleh Allah. Nah, begitu. Benar, kita ini diberikan oleh Allah ya namanya al-qudrah, kekuatan, diberikan juga masyiah, begitu kan. Namun al-qudrah dan masyiah ini enggak akan berfungsi kalau tidak diizinkan, tidak disetujui oleh Allah tabaraka wa taala. Begitu. Dan tentunya masyiah kita ini berada di bawah masyiah Allah. Begitu ya. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Dikatakan kemarin bahwa perbuatan hamba itu kan ada dua, ya. Ada yang disebut dengan ikhtiyariyah, ya. Ikhtiyari itu artinya pilihan manusia. Dia bisa melakukan yang dia inginkan gitu. Contoh seperti dia pergi, dia datang, dia makan, dia minum, dia tidur, dia bergerak dan lain sebagainya. Itu disebut dengan af'al ikhtiyariyah. Artinya kemauan dia sendiri. Kita tanya orang lah, ya, antum kemana? Ke sini. Antum makan apa? Ini. Segala macam. Jadi orang bebas gitu. Jadi ada ikhtiar, ada pilihan-pilihan, ada ada kegiatan-kegiatan yang memang dia sesuai dengan kehendak dirinya gitu. Contoh makan aja umpamanya. Ada orang makan nggak suka siput. Ada orang suka siput gitu. Itu beda-beda orang. Itu ya nggak ada masalah. Artinya masing-masing orang sesuai dengan kehendaknya. Dan itu dia punya ikhtiar. Artinya punya dia pilihan dan punya usaha untuk bisa memilih apa yang dia inginkan begitu. Nah, tapi ada perbuatan yang memang sifatnya tidak ikhtiariyah. Ya, tidak ikhtiariyah artinya bukan pilihan. Seperti harakatin naim dikatakan. Seperti gerakan orang yang tidur. Gerakan orang yang tidur itu sesungguhnya gimana? Sesungguhnya dia kan nggak tahu. Ya, namanya orang tidur. Contoh, orang tidur mungkin bisa jadi dia memukul orang, bahkan ada orang jatuh dari tempat tidur gitu. Kenapa bisa jatuh? Karena dia nggak tahu. Kalau dia tahu kan nggak mau jatuh dia. Namanya lagi tidur, gitu kan. Bahkan ada orang ngorok, bahkan ada orang yang ngigau. Tahu nggak dia ngigau dan ngorok? Nggak tahu, nggak sadar gitu loh. Orang lain yang ngasih tahu bahwa dia ngigau, orang lain yang ngasih tahu bahwa dia ada ngorok dan sebagainya. Karena dia memang tidak ikhtiyariyah, itu bukan kehendak dia, begitu kan. War murta'ish, orang yang juga murta'ish, orang yang orang yang gemetaran. Orang gemetar itu tentu tidak ini ya, bukan itu kehendak dirinya gitu. Tapi memang gemetar itu datang sendiri gitu kira-kira. Itu tentu kehendak Allah tabaraka wa taala yang memang manusia tidak punya pilihan di situ. Gitu ya. Dan terakhirnya kita sampaikan bahwa semua yang diinginkan oleh manusia itu tidak akan terjadi kecuali diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah tabaraka wa taala. Jadi manusia itu dia independen dalam melakukan perbuatannya. Artinya harus ada izin, ya, ada izin dari Allah tabaraka wa taala baru dia bisa melakukan satu perbuatan, ya. Kemudian dilanjutkan, ini saya kira selesai ya murajaah kita.
Dan kita lanjutkan pada pertemuan kita kali ini. Amma Rabbu Al-Qadir, adapun Ar-Rabbu Al-Qadir, qala al-mu'allif hafizahullahu tabaraka wa ta'ala, adapun Ar-Rabb, ya, penguasa yang maha kuat, yang maha kuasa, ya. Ala kulli syai'in, ya, adapun Rabbu, yaitu Ar-Rabbu Al-Qadir, Rabb penguasa yang maha sanggup di atas atau terhadap segala sesuatu, yaitu subhanahu wa ta'ala, fama sya'akan. Maka apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa malam yasha' la yakun. Kalau enggak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ini dia kalau Allah maksudnya. Tapi kalau makhluk kita ini manusia, ya, kadang kita berkehendak begini enggak terjadi. Kadang kita enggak menginginkan ini tapi itu yang terjadi, gitu kan. Ya namanya kita makhluk kan. Di bawah aturan harus tunduk kepada aturan dan kehendak Allah tabaraka wa taala. Wa qauluhu, perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, yahdi man yasha'u wa ya'simu wa yu'afi fadlan. Allah SWT memberikan petunjuk siapa yang Allah kehendaki dan Allah menjaga dan memaafkan siapa yang Allah kehendaki sebagai bentuk karunia dan anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kalau orang mendapatkan ya semacam nikmat, pemeliharaan dari Allah SWT, dijaga, dilindungi dari segala musibah dan cobaan dan ujian misalkan, itu bukan karena kehebatan orang itu bukan karena kejagoan orang itu, bukan. Itu semata-mata apa? Itu semata-mata adalah ini karunia dan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada orang itu. Jadi jangan kita ada peluang sombong di sini. Apa yang mau kita sombongkan? Toh semuanya pemberian dan titipan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala juga kan. Apa yang mau kita sombongkan coba? Dulu kita lahir apa yang kita bawa? Nggak ada yang kita bawa. Tidak ada sehelai kain pun yang berada di tubuh kita waktu kita lahir. Ya, sekarang kita sudah, masya Allah, luar biasa nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang datang ke kita. Ya, dari mulai pakaian, makanan, minuman, ya mungkin uang, harta segala macam. Ya. Banyak sekali nikmat Allah SWT yang selazimnya kita syukuri dan kita sadar benar bahwa itu datang dari Allah. Bukan karena kecerdasan, kehebatan kita dan kejagoan kita, tidak. No, itu nothing semua itu. Enggak. Yang memberikannya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betul kita punya ikhtiar, punya sebab, betul. Tapi itu pun karena dikehendaki oleh Allah juga, maka terjadi begitu. Ya, baik. Adillatu hadza fil Qur'ani katsiratun. Dalil-dalil tentang perkara ini banyak sekali. Artinya dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah memberikan pemeliharaan dan penjagaan kepada siapa yang kehendaki. Itu banyak sekali dalil dalam Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala fa'alul lima yurid. Allah Maha berbuat terhadap apa yang Allah kehendaki dalam surah Al-Buruj ayat yang ke-16. Hadza dalilun amun. Ini dalil yang sifatnya umum. Bahwa Allah SWT melakukan apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki pasti dilakukannya gitu. Bisa dilakukannya. Ya kalau kita berapa banyak keinginan kita yang tertahan dan tertunda sampai sekarang kan. Banyaklah keinginan kita ini yang mohon maaf lah gitu kan. Kita ingin ini. Ya, mungkin banyak laki-laki ingin poligami tapi nggak terlaksana. Banyak barangkali orang tua yang ingin punya anak tapi juga belum diberikan oleh Allah. Banyak ingin menikah tapi belum juga dapat jodoh atau nggak punya modal barangkali gitu kan. Banyaklah keinginan kita yang tertunda yang belum terrealisasi dan belum terlaksana. Betapa banyak itu dalam diri ana misalkan, diri antum, antunna, bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat dan seluruh para pemirsa Salam TV dan penonton semuanya. Kenapa? Karena tentu ada hikmah di belakang itu ya. Tapi kita tidak tahu kadang-kadang hikmah itu. Intinya bahwa Allah SWT maha melakukan, maha berbuat terhadap apa yang Allah kehendaki. Maka kadang-kadang kita kan dalam diri kita ini sesuatu yang tidak kita inginkan itu bisa terjadi. Dan berapa banyak juga keinginan-keinginan kita itu diwujudkan dengan baik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan melebihi daripada ekspektasi kita. Ekspektasi kita umpamanya misalkan 10, tapi yang datang 20 bisa jadi. Itu tergantung kepada kehendak dan keinginan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan Allah memberi petunjuk siapa yang Allah kehendaki. An-Nahl 93. Berikutnya dalam surah Al-An'am ayat 39, may yasha'illah yudlilhu. Siapa yang Allah kehendaki, Allah sesatkan dia. Siapa yang Allah kehendaki sesat kepada dirinya, maka Allah sesatkan dia. Wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratal mustaqim, dan barang siapa yang Allah kehendaki yang beri petunjuk, maka Allah jadikan dia berada di atas jalan yang lurus. Ya, siratal mustaqim para ulama memberikan penafsiran banyak ya. Ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan sahabat,
Ya, ada yang mengatakan sahabat Abu Bakar dan Umar, ada yang mengatakan adalah nabi, ada yang mengatakan dia adalah Islam, nabi, Allah mengatakan dia adalah Quran, Al-Quran. Begitu. Jadi, tafsir ini tidak bertentangan. Intinya bahwa siapa yang Allah SWT kehendaki baginya, ya, siapa yang Allah kehendaki baginya hidayah, petunjuk, maka Allah akan mudahkan di jalan Siratul Mustaqim untuk berada di Siratul Mustaqim. Tapi siapa yang Allah kehendaki kepada kesesatan, maka sangat mudah bagi Allah SWT untuk menyesatkan siapa yang Allah kehendaki tentunya. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa qawluhu yahdi man yasha'u wa ya'simu wa yu'afi fadlan. Allah SWT memberi petunjuk siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah memelihara dan menjaga dan memaafkan siapa yang Allah kehendaki. Fadlan sebagai karunia dan rahmat dari Allah Ta'ala. Ini harus kita yakini ya. Kita harus mengiktikadkan dalam diri kita bahwa segala yang kita rasakan, segala yang kita dapatkan dari perkara nikmat-nikmat, keutamaan-keutamaan, pemeliharaankah itu, penjagaankah itu, kemaafankah itu, segala macamnya, itu semua datang dari Allah SWT, bukan dari yang lain. Maka sebenarnya pintu-pintu dukun ini nggak ada gitu. Jangankan ada pintunya aja nggak ada gitu. Gimana mengetuk pintu dukun? Karena semua mengendalikan siapa? Yang mengendalikan semuanya adalah Allah SWT, bukan yang lain, ikhwan dan akhwat, para pemirsa rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kemudian dikatakan bahwa yuwaffiqu man yasha' li subulil khairat. Allah SWT memberikan taufik, memberikan restu kepada siapa yang Allah kehendaki li subulil khair, untuk menempuh jalan-jalan kebaikan. Maka berapa banyak orang istiqomah di atas kebaikan? Karena Allah istiqomahkan dia, Allah jaga dia, Allah mudahkan dia, Allah pertahankan dia di atas jalan istiqomah itu. Tapi berapa banyak pula orang yang sudah mendapatkan hidayah, lalu dia meninggalkan hidayah itu, dia campakkan hidayah itu, dia buang, dia tidak peduli dengan hidayah yang mahal itu. Itu namanya ya kembali kepada kehendak Allah Ta'ala. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, kita yang sudah mendapatkan hidayah, sunnah, memahami agama, punya manhaj kita yang benar, mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, maka pelihara, jagai hidayah yang mahal ini, nikmat iman dan Islam dan sunnah, maka ikuti, jaga, pelihara dia sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat Allah SWT. Karena kalau kita menjaga nikmat ini dengan baik, apa yang terjadi? Nikmat itu akan Allah langgengkan, dan Allah akan pertahankan, dan akan Allah istiqomahkan kita di atas itu insyaallah tabaraka wa taala. Ya. Jadi yuwaffiqu man yasha' li subulil khairat. Allah SWT memberikan taufik restunya kepada siapa yang Allah kehendaki, kepada jalan-jalan kebaikan. Wal amal shalihat, dan amal-amalan yang saleh. Allah mudahkan dirinya untuk beramal saleh. Allah bantu dia untuk salat malam, Allah bantu dia untuk baca Al-Quran, Allah bantu dia untuk bersedekah, Allah bantu dia untuk silaturahim, Allah bantu dia untuk amar ma'ruf nahi munkar, Allah bantu dia untuk haji dan umrah. Itu bukan karena kejagoan kita, kehebatan kita, ngelobi sana, ngelobi sini, kita punya duit dan segala. Enggak. Itu semata-mata karunia dan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tampaknya saya harus jeda dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi kita sampaikan tadi bahwa Allah SWT memberikan petunjuk siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan penjagaan, pemeliharaan, ya, dan memaafkan, ya, siapa yang Allah kehendaki. Tentu itu fadlan, karunia dari Allah Ta'ala, bukan karena kehebatan orang, kesaktian, ya. Apalagi katanya kejagoan, nggak ada itu semuanya, nggak ada. Dokter aja mati kok. Itu kan orang kaya itu, dokter mana yang nggak bisa dibayarnya, kemana dia nggak bisa berobat,
Tapi kalau Allah sudah berkehendak dia mati, dia akan mati. Nggak ada lagi jaminan. Ini semua milik Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu ikhwati billah azinallahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi kita didik hati kita ini untuk bisa menerima hal-hal yang seperti ini. Kadang hati kita ini kan keras ya. Nggak mau menerima yang seperti ini. Ya, apalagi kita yang terkait dengan diri kita gitu kan. Dengan orang lain aja kadang kita tidak terima. Apalagi hal itu menimpa diri kita, semakin kita berang. Kita marah. Kita tidak terima. Nah, ini tidak benar ikhwati billah azanillahu taala wa iyyakum jami'an, ya. Baik. Jadi kita katakan tadi Allah SWT memberikan topik siapa yang Allah kehendaki li subulil khairat untuk dia menuju jalan-jalan kebaikan, untuk dia tempuh jalan-jalan kebaikan. Wal a'malis salihat dan beramal saleh. Jadi dia melakukan Allah mudahkan dirinya untuk selalu menuju jalan kebaikan dan beramal saleh. Allah mudahkan dia untuk salat, untuk zakat, untuk puasa, untuk haji, untuk umrah, untuk amar ma'ruf nahi munkar, bersedekah, tilawah Al-Quran, berzikir, bertasbih, selawat kepada Nabi SAW dan seterusnya dan seterusnya. Ini semua adalah kemudahan-kemudahan yang Allah SWT berikan kepada seseorang dengan karunia dan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ya'simu minal wuqu' fi zallat, dan Allah jaga dia dari ketergelinciran dalam perkara-perkara keburukan, dalam ketergelinciran dalam perkara ilmu, wasai'at dan keburukan-keburukan. Artinya Allah jaga orang ini agar nggak jatuh ke dalam maksiat, agar tidak terjatuh kepada pemaksiatan, agar nggak salah, agar dia tetap melakukan kebaikan dan jauh dari keburukan. Jadi jangan kita merasa ketika kita bisa bertakwa kepada Allah ya, kita bisa sholat itu dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita. Bukan, itu topik dari Allah. Kita bisa meninggalkan maksiat, kita kuat menahan diri kita untuk tidak bermaksiat, untuk tidak berzina, untuk tidak bermain perempuan, untuk tidak minum khamar, untuk tidak melakukan perbuatan bid'ah misalkan, untuk tidak datang ke dukun dan lain-lain. Itu semua adalah karunia dan rahmat dari Allah SWT yang Allah berikan, ya, yang Allah mudahkan kepada siapa yang Allah SWT kehendaki. Jadi jangan pernah itu kehebatan kita lah, kekuatan kita, enggak. Itu bukan. Itu semata-mata karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla ya, wa yu'afi may yasha, dan Allah Azza wa Jalla memaafkan siapa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Wa kullu dzalika bi fadlihi ta'ala, dan semua itu karunia dengan karunia dari Allah Ta'ala. Itu karunia Allah, bukan karena kehebatan kita, kejagoan kita. Jangan ikhwan. Maka kita di awal kita sebutkan isbatu umumi masyiatillahi isbatu umumi masyiatillahi ta'ala, menetapkan keumuman masyiah Allah SWT, ya. Kemudian Allah SWT berfirman, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah SWT membuat suka kepada kalian keimanan dan menghiasinya dalam hati kalian. Dan Allah menjadikan kebencian, dan Allah SWT menjadikan kepada kalian kebencian terhadap kekufuran dan kefusukan dan maksiat. Jadi selama ini kita bisa menahan diri untuk tidak maksiat, selama ini kita bisa untuk bertahan ya, untuk bertahan di atas ketaatan kepada Allah, itu karunia dan rahmat dari Allah. Bukan dari kejagoan, bukan ya. Itu rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ulaika humur rasyidun, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fadlan minallahi wa ni'mah, itu sebuah karunia dari Allah dan nikmat. Wallahu alimun hakim, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dalam surah Al-Hujarat. Fadlan minallah, itu karunia dari Allah. Walakinallaha yamunnu ala man yasha', tetapi Allah memberikan karunia itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Dalam surah Ibrahim ayat yang ke-11. Ya. Kalau tadi dalam surah Al-Hujarat ayat yang ke-7 sampai 8, kalau ini dalam surah Ibrahim ayat yang ke-11. Jadi kalau kita sudah memahami konsep ini bahwa semuanya akan kembali, semuanya itu berada di kendali Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita tidak akan takut menghadapi kehidupan ini. Dulu Rasulullah SAW di awal dakwahnya sendirian menghadapi perkara dunia ini, sendirian beliau SAW. Tapi karena dia yakin bahwa Rabb-Nya akan selalu membantunya, akan selalu menolongnya, memudahkannya, dia tidak takut menghadapi perkara dunia ini. Tapi kalau orang yang kosong iman, yang negatif iman, ya, yang tidak ada iman di dalam hatinya, sudah di-delete iman dalam hatinya, maka walaupun dia ramai bersama orang, dia akan takut menghadapi dunia ini. Kenapa? Karena
hatinya tidak dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwati billah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Ya. Fahuwa yahdi man yasha' bifadlihi. Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki bifadlihi dengan karunia Allah. Wa hikmati dan hikmahnya. Fayada'u wilayatahu fi mawdi'iha. Maka Allah memberikan wilayahnya, kasih sayangnya, pembelaannya fi mawdi'iha, di tempatnya. Fadlan minhu wa hikmatan, sebagai bentuk karunia dan dari Allah dan sebagai bentuk hikmah. Jadi artinya ini orang yang mendapatkan karunia, rahmat, segala macamnya, itu kembali kepada rahmat dan karunia dari Allah SWT. Ya. Walihada qala subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu Allah SWT berfirman, wallahu alimun hakim, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi Allah tahu kepada siapa yang Allah berikan, dan Allah maha bijaksana kepada siapa pula yang akan diberikan. Ya. Allahu a'lam haitsu yaj'alu risalatahu. Allah lebih mengetahui di mana Allah SWT berikan risalahnya. Ya, diberikan risalahnya. Artinya, kan bukankah Allah yang menentukan Rasul ini kan, yang mengangkat Rasul, yang mengutus Rasul kan Allah. Allah tahu siapa yang Allah pilih. Jadi bukan kehendak hati kita, kita ya, dan juga nggak ada pendaftaran kan jadi Rasul. Jadi Nabi nggak ada pendaftaran, karena itu hak mutlak Allah. Hak prerogatif, begitu. Hak mutlak Allah. Nggak ada yang mencampurinya. Ya, siapa yang Allah kehendaki jadi Nabi dan Rasul, ya kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kan pintu kenabian dan kerasulan itu ditutup rapat dan nggak akan bisa dibuka sampai hari kiamat. Sehingga siapa yang membuka-buka itu, yang berusaha membuka-bukanya, maka dia ya kafir, sebagaimana yang sering kita dengar seperti Musailamah. Kayaknya nggak cukup kalau cuma Musailamah. Pasti kita tambahi Al-Kadzab, yang banyak berdusta, raja pendusta. Kenapa dia Al-Kadzab? Karena nggak pernah dia, ya memang bukan dia seorang nabi dan rasul. Karena pintu kenabian aja udah ditutup, apalagi pintu kerasulan. Jadi kalau kita sebut Musailamah kayaknya nggak puas kita, nggak pas kayaknya, kecuali kita tambahi Al-Kadzab, yang banyak berdusta, yang mendustakan. Nah itu dia Musailamah Al-Kadzab, yang mengaku sebagai nabi. Tapi nabi apa? Nabi palsu, ya. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Dzalikal fadlu minallah, itu adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Wa kafa billahi aliman, dan cukuplah Allah Azza wa Jalla mengetahui segalanya. Jadi ini ayat-ayat yang sangat luar biasa dalam surah An-Nisa, ya. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-70. Kalau tadi dalam surah Al-An'am, wallahu alimun hakim, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu, Al-An'am 124. Kalau ini adalah dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi aliman, itu dalam surah An-Nisa ayat yang ke-70. Oleh karena itu ikhwati billah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Karunia dan rahmat Allah itu besar kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka ketika kita mendapatkan yang hal seperti ini, kita ridha dan terima apa yang Allah Azza wa Jalla katakan. Ya, sebagaimana dalam hadis, waradha bima qasama Allah takun aghnan nas. Ridholah engkau, senanglah engkau dengan pemberian, dengan pembagian Allah Azza wa Jalla. Waradha bima qasama Allahu laka. Ridholah engkau, senanglah engkau dengan pembagian yang Allah berikan kepadamu. Takun aghnan nas, engkau adalah manusia yang paling kaya. Kita merasa cukup dengan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, manusia ini sekarang kenapa menyusahkan dirinya? Dia susah gitu kan. Karena ingin dia selalu yang terbaik, itu satu. Enggak puas dengan pemberian Allah Azza wa Jalla. Enggak puas. Ya, Ustadz, kenapa orang mau poligami juga? Kan berarti enggak puas dia. Bukan, dia punya tujuan yang lebih besar lagi. Nah, itu soal lain ya, jangan pula bukan, karena dia punya apa? Punya visi yang lebih besar lagi, yang tentu nggak bisa diwujudkan visi itu kecuali dengan menambah istri misalkan. Contoh, dia ingin anak misalkan ya. Sementara istri yang sudah ada, umpamanya istri satu, istri yang pertama udah nggak mampu melahirkan, misalkan udah menopause atau ada penyakit. Ya, dia keinginan dia itu kan kebaikan, dan itu halal, silahkan. Bukan berarti nggak puas dengan pemberian Allah, bukan. Karena dia punya apa? Tujuan yang lebih mulia lagi dan tujuan yang lebih besar lagi, sehingga dia melakukan hal demikian. Itu tidak masalah. Ya. Wa qaulu, firman perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, yudillu may yasha, Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Hada qad nassallahu alaihi fi mawadhi'a min kitabihi. Ya. Ini telah Allah Azza wa Jalla berikan teksnya di beberapa tempat dari kitabnya. Artinya ada teks Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Kama qala Allah Ta'ala, fayudillu Allahu man yasha' wa yahdi man yasha'.
maka Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah beri petunjuk siapa yang Allah kehendaki, dalam surah Ibrahim ayat yang keempat. Jadi petunjuk, ya, dan kesesatan itu siapa yang melakukannya? Saya memberikannya Allah. Sehebat apapun kita mencari petunjuk, kalau Allah SWT tidak menghendaki petunjuk kepada kita, nggak akan terjadi. Sehebat apapun pula kita, ya, mencari kesesatan misalkan, tetapi Allah SWT berkehendak kepada kita ingin mendapatkan hidayah, maka kita dapatkan hidayah. Maka lihat Imratu Fir'aun, istri Fir'aun, Asiyah itu, ya, Asiyah bintu Fir'aun, ya, Imratu Fir'aun, dia di mana? Berada di lingkungan yang mengaku dirinya Tuhan, gitu. Tapi ya begitulah, dia seorang wanita yang beriman dan dibangunkan oleh Allah SWT surga, istana dalam surga untuk dirinya. Allahu Akbar. Itulah dia. Tapi ada orang, misalkan seperti Abu Thalib, di tengah-tengah orang yang beriman sekalipun, siapa lagi? Ya, Rasul itu kan ustadznya, gitu kira-kira, ya, gurunya. Demikian pun kalau Allah SWT tidak menghendaki kepadanya hidayah, nggak akan bisa lagi. Innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-56. Allah SWT, ya, menghendaki, ya, Allah SWT, engkau tidak bisa memberikan petunjuk siapa yang kau kehendaki, tapi Allah memberi petunjuk siapa yang Allah kehendaki. Innaka latahdi man ahbabta. Innaka latahdi man ahbabta. Engkau Muhammad nggak bisa beri petunjuk siapa yang kau kehendaki. Bukan. Ya, petunjuk itu hak milik mutlak Allah. Tapi kalau hanya sekedar irsyad, ya, dalalah, al-bayan, ya bolehlah dari Nabi SAW. Tapi taufiq itu dari siapa? Dari Allah Tabaraka Ta'ala. Hidayah itu taufiq, hidayah itu hidayatani. Hidayah itu irsyad wal bayan, wa hidayah itu taufiq. Irsyad dan bayan itu bisa dari Nabi SAW, menyampaikan, mengarahkan, membimbing. Tapi orang yang diberikan bimbingan, yang disampaikan itu, apakah bisa menerima apa tidak? Itu kembali kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ikhwati fillah, azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan memberi petunjuk siapa yang Allah kehendaki, dalam surah Ibrahim ayat yang keempat. Wa qawluhu, dan perkataan al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa yakhdulu wa yabtali adlan, dan Allah merendah, menghinakan dan menguji, memberikan bala kepada siapapun dengan kehendak Allah, itu sebagai bentuk adlan, keadilan Allah. Kalau orang mendapatkan nikmat, kenikmatan, kebahagiaan dan lain-lain, itu karunia dari Allah. Orang mendapatkan keburukan, ya barangkali ujian lah, kesulitan segala macamnya, itu merupakan bentuk keadilan Allah, bukan kezaliman. Bukan. Ini kadang-kadang kita kan merasa begitu. Saya ini kayaknya Pak Ustadz, sholatnya saya, ya, puasanya saya, tapi kok gini-gini juga. Sementara teman saya itu, ya akhi, antum sadari, ya, itu merupakan ujian. Ujian itu jangan selalu dianggap negatif. Bisa jadi ujian itu untuk mengangkat derajat kita, gitu loh. Jangan dianggap ujian itu selalu adalah untuk menjerumuskan kita, bukan. Ujian itu kadang-kadang mengangkat derajat kita loh. Misalkan anak sekolah, kalau nggak ujian dia gimana mau naik kelas? Kalau nggak ujian dia bagaimana dia bisa mendapatkan hasil yang baik? Orang nggak diuji. Jadi selalu jangan negatif thinking terhadap semua ujian dan cobaan. Dan kita yakin itu sebagai bentuk keadilan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iya. Al-Khudran ada mutopik. Al-Khudran itu maksudnya apa? Ada mutopik, tidak diberikan topik atau restu. Wa yabtali ay yusibu may yasha' bil bala. Allah SWT memberikan musibah siapa yang Allah kehendaki. Adlan bi adlihi wa hikmatihi, sebagai bentuk keadilan Allah dan sebagai bentuk hikmahnya. Ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wal hidayatu al mudhafatu ila Allah taala al muta'alliqati bil mukallaf naw'an. Dan hidayah yang disandarkan kepada Allah yang terkait dengan mukallaf itu ada dua macam. Nanti kita lanjutkan setelah satu ini. Jangan kemana-mana ya, bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim.
Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita sampaikan tadi bahwa al-hidayah, petunjuk itu yang disandarkan kepada Allah yang terkait dengan mukallaf, seorang mukallaf, itu kan ada dua ya, nau'ani. Pertama, hidayatun amah, hidayah umum. Semua orang dapat hidayah itu, namanya umum kok, umum gitu kan. Sama seperti toilet umum. Ya semua orang masuk gitu. Nggak hanya pegawai, nggak hanya siswa, ya semua masuk. Ini umum ya. Bus umum. Bus umum kan semua orang mau, ya silahkan gitu. Hidayah itu nama. Hidayah yang sifatnya umum. Lil mu'min wal kafir. Untuk orang beriman dan untuk orang kafir. Wahya dala hidayatul dalalati wal bayani wal irsyadi. Lisabilil khairi wa syarri. Hidayah umum itu bagi orang-orang beriman dan orang kafir. Dia hidayatul dalalah namanya. Hidayah petunjuk dan penjelasan dan bimbingan lisabilil khairi, untuk apa namanya ini, untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Hidayah juga itu namanya, walaupun dia keburukan. Itu hidayah yang sifatnya umum. Kenapa orang jadi orang kafir? Bukankah orang kafir Ustaz dapat hidayah? Hidayah apa dulu? Hidayah umum. Hidayah umumnya bisa jadi di kebaikan atau keburukan, ini namanya umum. Gitu ya. Jadi hidayah umum ini untuk orang mukmin, orang kafir. Maksudnya hidayah umum itu apa? Hidayah itu dalalah wal bayan, hidayah yang bersifat petunjuk, ya, dalil ya, petunjuk ya, petunjuk dan juga penjelasan dan bimbingan untuk kebaikan dan keburukan, terserah. Itu namanya hidayah semuanya. Qala ta'ala wa hadainahun najdain, dan kami berikan hidayah kepadanya dua jalan, kebaikan dan keburukan. Gitu ya. Wa amma Samudu fahadainahum, maka adapun kaum Samud maka kami beri hidayah mereka. Ya. Hidayah apa di sini maksudnya? Itu tadi. Bukankah kaum Samud itu dihancurkan oleh Allah SWT? Iya. Tapi dapat hidayah juga Ustaz. Iya, hidayah umum. Hidayah umum itu bisa keburukan, bisa kebaikan loh. Gitu ya. Dan itu umum untuk siapapun. Ya. Dallahum, Allah beri petunjuk mereka. Artinya dallahum memberikan petunjuk di sini. Wa bayyana lahum bi irsali rasulihi, dan Allah menjelaskan bagi mereka bahwa Allah telah mengutus rasul kepada kaum Samud. Tapi apakah mereka beriman dengan rasul yang diutus oleh Allah? Enggak. Ya, khususnya adalah kaum Hud dan Saleh. Ya, Nabi Hud dan Nabi Saleh. Walaqad arsalna, kalau Hud itu kepada Samud, dan ada satu lagi Samud dan kaum Samud ya, dan juga Ad. Kaum Samud dan Ad begitu ya, terkait dengan rasul yang diutus oleh Allah itu Hud dan Saleh. Wa bayyana lahum bi irsali rasulih, dan Allah menjelaskan kepada mereka dengan mengutusnya rasul. Jadi dengan diutusnya rasul itu kan datang hidayah sebenarnya. Orang yang membawa hidayah itu rasul, diikuti. Bukan ditengoki aja, bukan dilawan, bukan membangkang. Walaqad arsalna ila Thamud akhahum Salihah, dan kami telah mengutus kepada Samud saudara mereka sendiri yaitu Saleh. Ya, Saleh adalah dari kalangan mereka yang menjadi seorang rasul. Ani abudullah, apa kata Nabi Saleh? Ani abudullah fa idahum fariqan yahtasimun. Agar kalian beribadah hanya kepada Allah, tapi ternyata mereka ada dua kelompok yang saling bermusuhan, ya. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Itu dalam surah An-Naml ayat yang 45. Jadi dalil-dalil ini menunjukkan bahwa memang adanya hidayah yang namanya hidayatun amah, hidayah yang bersifat umum. Wa na'utsani, bagian yang kedua, bentuk yang kedua, hidayatu taufiq liqabulil haq, yaitu hidayah taufik untuk menerima kebenaran. Wa ilhamir rusyd, dan ilham ya, untuk mendapatkan rusyd yaitu bimbingan. Wa syarhis sadri, dan lapangnya dada untuk menerima kebaikan itu. Qala ta'ala, untuk menerima kebenaran itu. Qala ta'ala, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Maka barang siapa yang Allah kehendaki baginya petunjuk, maka Allah lapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Maka orang yang sudah berislam pada hari ini, dia sudah mendapatkan hidayah yang kedua ini. Hidayah itu apa? Hidayah itu taufik. Maka jaga hidayah itu, pelihara hidayah itu, rawat hidayah itu, pegang erat-erat hidayah itu. Jangan sampai lepas, ikhwan dan akhwat, hadirin dan seluruh para pemirsa dan penonton dimanapun berada. Ini penting. Islam ini sangat mahal. Ini yang paling mahal dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lebih mahal daripada hidayah Islam ini.
Jangan kita kira mobil kita lebih mahal, tanah kita lebih mahal dari hidayah. Islam adalah hidayah yang paling termahal dalam kehidupan kita. Nikmat iman dan Islam, ikhwan. Jangan sampai lepas itu dari kita, ikhwan dan akhwat. Bapak dan Ibu dan seluruh para pemirsa dan penonton dimanapun berada. Ya. Dalam surah Al-An'am ayat 115. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Ya. Afaman syarahu, maka tidak ada yang Allah berikan apaman syarahu, adakah orang yang Allah berikan kelapangan di dadanya untuk dia memeluk Islam, maka dia telah berada di atas cahaya dari Rabb-nya. Apaman, maka barang siapa yang Allah berikan dia kelapangan, dadanya lapang untuk menerima Islam, maka sesungguhnya dia berada di atas cahaya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka orang yang berislam hari ini hendaklah berbanyak bersyukur kepada Allah. Syukran jazilan ya Allah, syukran katsiran ya Allah, syukran ya Allah ala nikmatil iman wal Islam. Kita bersyukur kepada Allah banyak-banyak karena hidayah ini telah diberikan oleh Allah dan ini sangat mahal, ikhwan. Sangat mahal sekali. Enggak ada yang bisa menembusnya. Tidak ada yang bisa menyandinginya daripada semua nikmat-nikmat yang ada. Ya, jika dibandingkan dengan hidayah iman dan Islam, pahatani hidayatani, inilah dia dua hidayah. Al-ula tu sama hidayatul amah, yang pertama disebut dengan hidayah umum, wa tsaniyatu al-hidayatu khassah, dan yang kedua disebut dengan hidayah khusus. Apa hidayah khusus itu? Yaitu seorang itu menerima kebenaran, menerima Islam, memeluk Islam. Ini dia hidayah al-khassah, hidayatut taufiq. Maka jaga, rawat, pelihara. Kalau kita sudah berislam hari ini mengucapkan syukran ya Allah. Apakah cukup syukran ya Allah aja? Enggak. Laksanakan dong perintah Allah, jauhi dong larangannya. Ikuti dong sunnah Nabi SAW dari alif sampai ya, dari ya sampai alif. Ya. Wa mal hidayatul amatu fallahu qad ja'alaha li rasul. Aidan qala ta'ala. Adapun hidayah umum maka Allah SWT jadikan itu untuk para rasul. Rasul juga bisa ya memberikan hidayah yang bersifat umum. Tapi hidayah khusus itu hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Apakah maksudnya hidayah itu khassah dan hidayah itu topik di sini? Tidak. Ini hidayatul amah, hidayatul bayan wal irsyad. Begitu penjelasan para ulama rahimahumallahu taala rahmatan wasi'atan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-52. Wa qala ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi petunjuk siapa yang engkau cintai, tetapi Allah memberi petunjuk siapa yang engkau kehendaki. Jadi kok bertentangan Ustaz? Tadi katanya Rasul bisa memberi petunjuk. Iya. Yang di ayat Syura 52 itu maksudnya hidayatul amah. Sementara yang terdapat dalam surah Qasas 56 itu hidayatul khassah. Tentu tidak dimiliki oleh Rasul dong. Karena hidayatul khassah itu hanya milik mutlak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nafa'anhu an yahdiyahu man yuhibbu. Allah SWT menafikan dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa beliau bisa berpetunjuk siapa yang Allah kehendaki, siapa yang dia cintai. Wa asbataha li nafsihi subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tetapkan hidayah itu hanya untuk dirinya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa bainal ayataini ta'arudun fi zahir. Maka di antara dua ayat itu sepertinya ada kontradiksi secara zahir. Wal jam'u bainahuma bi mura'ati taqsim. Sementara bagaimana kita mengkompromikan ayat yang terdapat dalam Syura 52 dan di dalam Qasas 56 itu dengan melihat pembagian tadi. Bahwa di Syura 52 itu maksudnya hidayatul amah. Ya, seorang Rasul juga bisa. Bahkan Ustadz biasa pun bisa memberikan itu. Karena itu sifatnya hanya ajakan ya, penjelasan, hanya bimbingan gitu. Adapun orang itu menerima ajakan, menerima bimbingan itu ya kembali kepada Allah SWT yang kita sebut dengan hidayatul khassah begitu. Jadi Asy-Syura 52 terkait dengan hidayah umum ya, amah, sementara Al-Qasas 56 itu berbicara tentang hidayatul khassah, khusus untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa anqarat al-mu'tazilatu hidayatul taufik. Orang-orang Mu'tazilah buat masalah aja memang. Dan mereka mengingkari hidayatul taufik katanya. Yang kita sebut dengan hidayatul khassah tadi. Taufik dan khassah sama. Li'annahum akhraju af'alal ibad an masyiati rabbi wa qudratihi ta'ala wa taqaddasa. Ta'ala wa taqaddasa. Karena kenapa mereka Mu'tazilah mengingkari hidayatul taufik itu? Ya, tidak mereka mengakui bahwa itu adalah milik mutlak Allah. Kenapa? Karena mereka mengeluarkan perbuatan hamba dari kehendak Allah dan kudrahnya. Ta'ala wa taqaddasa, yang maha tinggi Allah dan maha suci Ia. Karena mereka mengeluarkan, jadi menurut mereka Mu'tazilah, hamba itu ya dia melakukan perbuatannya sendiri.
Mereka berarti dengan begitu kan Allah tidak ada intervensi di situ. Tidak ada campur tangan lagi, ya udah mereka sendiri. Jadi dengan begitu tidak ada dong hidayah topik dari Allah. Begitu cara berpikir mereka dari situ. Fa indahum, maka di sisi orang Mu'tazilah, anallaha la yaqdir an yahdiya ahadan. Allah nggak sanggup untuk memberikan seorang petunjuk. Seorang pun tidak, Allah tidak, bahwasanya Allah tidak sanggup untuk memberi petunjuk kepada salah seorang pun. Wa inna ma asbatul hidayatul amah. Mereka hanya menetapkan hidayah umum. Hidayatul dalalah wa irsyad, yaitu hidayah yang bersifat petunjuk dan bimbingan doang. Ya. Jadi mereka mengingkari apa? Mengingkari yang namanya hidayatul at-taufiq. Ini tentu kekeliruan dan sebuah kebatilan yang ditonjolkan dan dipertontonkan oleh orang-orang Mu'tazilah. Wa qalu, dan mereka mengatakan Mu'tazilah, yudillu wa yahdi. Allah menyesatkan dan memberi petunjuk. Ai man ihtada hakama lahu bil hidayah. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka Allah tetapkan baginya petunjuk. Wa man dhalla samahu dhallan. Ya. Barang siapa yang mendapat petunjuk, maka ditetapkan baginya petunjuk, dan barang siapa yang sesat, Allah sebutkan dia dengan nama dhallan, orang yang sesat. Amma an yaj'al hadza muhtadiyan aw hadza dhallan fala. Adapun orang ini Allah jadikan dia mendapat petunjuk, atau orang ini orang sesat, maka tidak. Ta'ala Allahu an qauludz zalimina wal muftirina uluwan kabira. Allah Maha tinggi dari perkataan orang-orang zalim dan orang-orang yang berdusta dengan ketinggian yang sangat besar. Artinya orang-orang Mu'tazilah ini memang ada aja masalah yang mereka timbulkan dalam perkara akidah. Dulu kita belajar akidah ya, di zaman Nabi SAW, sebagaimana para sahabat dulu, itu mereka mudah. Sebagaimana kita mudahnya hari ini mempelajari akidah bagi kita yang mengikuti manhajnya para sahabat. Mengikuti manhajnya salafun salih. Enggak akan sulit. Tapi kenapa kita kok ribet Ustaz bicara Mu'tazilah, bicara Jahmiyah, bicara Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, bicara Syiah, Khawarij, Wa'idiyah, Murji'ah dan segala macamnya? Karena memang firqah-firqah ini mengklaim bahwa diri mereka juga ahlu sunnah, maka kita bersihkan dulu. Ini perlu kita bantahin, ini nggak benar, ini salah, ini gini, begitu. Jadi agar membedakan ini yang hak, ini yang batil, begitu. Jadi kalau dulu kan di zaman Nabi bicara begini selesai gitu. Nggak ada orang-orang yang sesat dulunya di awal-awal itu. Kan ini firqah-firqah ini kan datang belakangan ya. Meskipun di zaman-zaman Nabi itu bibit-bibitnya sudah memang ada begitu kan. Dan akhirnya pada berkembang belakangan setelah wafatnya Nabi SAW tentunya. Jadi mereka mengatakan Allah menyesatkan dan memberi petunjuk. Barang siapa yang mendapat petunjuk, Allah tetapkan baginya petunjuk. Dan barang siapa yang sesat, Allah sebut dia kesesatan. Bukan Allah SWT bisa menjadikan dia mendapat petunjuk dan ini bisa mendapatkan kesesatan. Enggak. Jadi begini maksudnya. Mu'tazilah itu mengatakan begini. Kalau orang itu sudah mendapatkan hidayah, maka Allah tetapkan hidayah. Kalau orang ini sesat, maka Allah namakan dia orang sesat. Allah nggak mampu menurut mereka memberikan orang ini petunjuk dan memberikan orang ini kesesatan. Nggak mampu. Ini tentu adalah pernyataan kekufuran. Ini tidak benar. Berarti mereka mengingkari dong masyiah Allah. Kan begitu jadinya. Maka dikatakan ini adalah orang-orang zalim, orang-orang pendusta. Ya, semoga Allah ya menjaga kita dari pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, dulu belajar akidah itu gampang. Ini nggak seribet kita hari ini gitu kan. Kenapa? Karena firqah-firqah ini menyusup dan mereka mengatakan ini loh akidah yang benar gitu. Kalau mereka dari awal mengatakan kami ini sesat, ya jangan ikuti ya. Kita juga ngapain lagi orang udah sesat gitu kan. Jadi tapi mereka kan mengklaim bahwa ini loh. Mereka juga berdalil lah segala macamnya. Maka perlu kita untuk ibaratnya kita ibaratnya kita meninggalkan ladang. Kita ingin membersihkan ladang itu. Kita nggak mungkin dong nanam itu kecuali kita udah bersihkan dulu. Bersihkan, baru kita bisa menanam apa yang ingin kita tanam sehingga hasilnya pun lebih baik tentunya. Tapi ikhwati billah azanillahu taala wa iyyakum jami'an, mudah-mudahan saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan antum sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dicatat oleh Allah SWT sebagai pemberat timbangan kebaikan bagi kita. Dan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah SWT di surga Firdaus bersama Nabi kita yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.